biasa, sukacita Tuhan melingkupi kita di tempat ini, amin. Saya yakin dan percaya kita semua datang dengan membawa ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dari seminggu lamanya Tuhan pelihara kita dan Tuhan tibakan kembali kita di tempat ini. Saya yakin dan percaya ini adalah kesempatan terbaik untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan buka ibadah ini, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa ada di tempat ini Tuhan, satu tujuan kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu kami buka hati bagimu Tuhan, dan biarlah Engkau beracara di tempat ini. Biar Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Biar setiap pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal sampai selesainya ibadah ini biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu.
penuhi hidup kami. Oh, kami buka hati bagimu, Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Yesus, kami tinggikan Allah yang mulia, kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami angkat suara, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak terima pujian kami, sebab Engkau satu-satunya yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhanku dimuliakan. Biar segala yang bernafas tinggikan Engkau Tuhan. Juru selamat penolongku, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Besar kemurahan-Mu Tuhan, kami nikmati anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Oh, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, kami agungkan Tuhan. Oh, haleluya. Allah Roh Kudus yang mengajarkan kami, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami, Allah Roh Kudus yang menghiburkan kami bersyukur. Allah yang setia. Haleluya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, sungguh besar kasih sayang-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua pagi hari ini, tempat ini Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Mengalirlah Tuhan di tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Kami sembah, kami sembah Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ketika Roh Allah ada di dalam kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau memuji kebesaran Tuhan karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita tinggikan Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setia. Mari nyatakan dengan ungkapan syukur. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Amin. Menyatakan kebaikan. Gebeyo ikumene, mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikan. Saya rindu kaum wanita dulu yang nyanyikan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pelihara kami. Amin. Dia menyatakan. Amin. Kaum pria silakan. Pasti lebih keras lagi, katakan Allah. Amin.
Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Mari kita lebih lagi menari di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kami akan menari bagimu Tuhan. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang ajaib. Sama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Sukacita melimpah di tempat ini Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Amin. Musik, mari puji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kita. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom. Tuhan, katekismus pada minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya baca dan jawabannya kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Allah memberikan kuasa Roh Kudus yang mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat 18. 3, 2, 1. Ketika mereka mendengar hal itu,
Mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ditinggikan atas setiap pujian yang telah kita nyanyikan. Amin. Amin. Tiba saatnya jemaat-jemaat Tuhan kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, apabila ada yang membawa anak, silakan dibawa ke lantai dasar untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita agar menjadi tanah yang subur ketika ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu kebenaran
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mengasihimu dan memuliakanmu, untuk itulah kami ada hidup di dunia ini ya Tuhan. Dan kami tahu pagi hari ini di tempat ini namamu saja yang ditinggikan, namamu saja dimuliakan. Tiba saatnya kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau siapkan hati kami agar siap dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Berbicara kepada kami sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami datang pulang tidak sama lagi. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Hidup kami dibenarkan, hidup kami kembali dan hati kami dikalibrasi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut tidak hambamu adalah isi hatimu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Puji Tuhan. Ya, pagi yang indah ini di minggu kedua. Di minggu kedua kita memulai ibadah yang paling pagi ya. Ini yang minggu kedua betul, tapi ini minggu keempat di bulan Mei. Dan saya mau ucap syukur pagi hari ini kita juga memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, dan Bapak Ibu tahu bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat itulah gereja lahir. Yang setuju katakan amin. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa gereja kita nggak melakukan doa seperti yang lainnya? Ya, karena ini kan hanya memperingati. Roh Kudus sudah dicurahkan satu kali untuk selamanya. Jadi harusnya tiap hari engkau berdoa sama Roh Kudus. Engkau berdoa dibantu oleh Roh Kudus. Engkau berdoa dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ya, tapi kalau teman-teman kita merayakan ya juga nggak apa-apa juga kan begitu ya. Tapi kalau kita di tempat ini kan kita yakin dan percaya bahwa harusnya setiap hari kita itu merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan Roh Kudus dekat dengan kita. Gitu ya. Baik, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Ya, pagi hari ini dengan judul khotbah Roh Kudus aku rindu lawatanmu. Nah, kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Nah, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil, ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk. Bagi orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya akan mulai pagi hari ini ada sebuah cerita yang menarik sekali yang saya rasa kita juga perlu dengar, dan ini agak sedikit plot twist. Ya. Ada seorang pemuda, dia seorang yang tampan, ya, akan berbakat. Dia ini direkrut oleh seorang master pengrajin pedang, pedang legendaris waktu itu ya. Dan direkrut untuk menjadi murid utamanya. Nah, pemuda ini sangat bersemangat karena dikatakan, wah, sang guru sudah berjanji katanya. Kalau saya jadi muridnya, dia akan memberikan saya sebuah pusaka pedang yang terbaik, sebuah pusaka yang pernah ada di dunia ini, yang akan membuat saya menjadi orang yang tidak pernah terkalahkan. Sudah ganteng, tidak terkalahkan lagi. Gimana dia tidak senang? Apalagi sang master ya adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya dan dia sangat terkenal. Mendengar janji itu, ya, sang pemuda membayangkan sebuah, karena ketika dikatakan pusaka, apalagi pengrajin pedang gitu kan. Di pikirannya adalah dia bayangkan sebuah pedang yang indah, ada emasnya, tajamnya luar biasa. Ini pedang gak ada yang ngalahin, ini benda pusaka. Pokoknya siap dipakai di medan perang. Tajamnya luar biasa.
Dia membayangkan betapa gagahnya dia waktu memakai pedang tersebut. Dia membayangkan bagaimana orang akan melihat dia dan orang akan takut begitu lihat dia. Ya, pada suatu hari yang dijanjikan, sang gurunya panggil ke ruangan kerja. Dan di atas meja dia mau kasih. Nah, jadi ceritanya sudah berguru lama ini. Jadi dia panggil ke depan, ada sebuah kotak di depannya. Terus dia bilang, ini pusaka yang saya janjikan kepada kamu, muridku. Wah, ya, murid ini senang sekali. Matanya berbinar-binar, wah silakan dibuka. Sang master tersenyum, lalu kemudian sang murid, dia buka pelan-pelan. Begitu dia lihat isinya, dia begitu kaget. Ternyata yang di dalam hanya sebuah batangan-batangan, ya, batangan-batangan kotak sebuah besi yang tua yang dilihat, wah hitam berkarat. Lalu di dalamnya ada sebuah palu, di dalamnya juga ada sebuah, ini pusakanya katanya. Ini api yang sangat menyala. Dan kalau ini dipakai buat menempa apapun itu, dia akan menjadi pedang yang terbaik. Dia kecewa karena dia melihat itu hanya seonggok besi yang hitam beserta dengan palu-palu. Terus sang master dia tatap mata muridnya. Dia berkata, pusaka terbaik tidak pernah diberikan dalam bentuk jadi. Aku memberikan kamu bahan yang paling terbaik. Dan sekarang bersama dengan aku, kita masuk ke dalam tempat pembuatan pedang yang terbaik. Dan kita akan bikin sama-sama. Bapak Ibu, akhirnya sang murid tersebut masuk dan dia bikin. Bapak Ibu tahu, pedangnya jadi dan itu pedang terbaik yang pernah dibuat oleh sang murid. Dan itulah pedang yang kemudian menjadi pusakanya. Bapak Ibu tahukah? Kadangkala kita itu saat mendengar lawatan Tuhan, kita saat mendengar pencurahan Roh Kudus, kita membayangkan sesuatu yang spektakuler. Kita membayangkan sesuatu yang instan, nyaman, dan beberapa dari kita mungkin berkata, kalau saya mengalami lawatan Roh Kudus, kalau saya dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 2 tersebut, maka itu akan mengubah hidup saya. Maka itu akan merubah saya dari miskin menjadi kaya. Ya. Berapa banyak yang kita berpikir seperti itu, kita membawa kerinduan akan lawatan. Tapi ada hal yang penting yang sering kita lewatkan pada saat kita dilawat oleh Roh Kudus. Apa itu yang sering kita lewatkan? Mari kita belajar bersama-sama. Karena saya yakin percaya, apalagi dalam tradisi karismatik dan Pantekosta, saat kita berkata tentang lawatan Roh Kudus, maka yang kita pikirkan adalah apa? Bahasa roh. Apalagi? Mujizat, kesembuhan, nubuatan, saya itu tidak salah semua. Itu kita harus menikmati semua itu. Itu diberikan sama Tuhan untuk mempererat kita. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi inti pada saat kita membaca Kisah Para Rasul 2. Nah mari kita bersama-sama. Dari apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, saya akan bacakan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dikatakan begini. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu ya, perhatikan. Saya itu kemarin diprotes sama maminya Dev. Kamu ini uang gereja, makan-makan terus, tahu? Bapak Ibu coba lihat di bawah ya. Konsumsi. Saya mau kasih tahu. Yesus setiap kali saya ketemu sama murid-muridnya, kerjanya apa? Makan. Loh, sebelum bangkit, sesudah bangkit. Makan toh kerjanya. Loh, nanti mundur lagi ke belakang, cari cerita Tuhan Yesus di pinggir danau. Betul atau tidak? Dia ngapain? Sarapan. Percayalah, murid jalan ke Emmaus, ngapain habis itu? Makan. Jadi kalau gereja habiskan duitnya untuk konsumsi makan, kita semua, itu berarti sudah normal. Itu gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang setuju katakan amin. Haleluya. Serius, saya gak bohong. Bapak boleh, Ibu boleh tanya sama semua penafsir. Yesus itu kerja sama muridnya makan. Yesus ketemu sama pemungut cukai ngapain? Makan. Ya. Jadi jangan diprotes itu. Haleluya. Ya, lanjut ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu para murid mendengar, sama seperti murid yang tadi ya, waktu dia dengar tentang dibaptis dengan Roh Kudus,
maka yang muncul di otak mereka adalah konsep pemulihan tentang bangsa Israel. Dan saya yakin percaya, kalaupun kita waktu itu jadi murid-murid Tuhan Yesus, maka saya pastikan 1000% kita akan berpikir hal yang sama. Kenapa begitu? Karena begini, manusia cenderung menafsirkan janji Tuhan, menafsirkan berkat dari Tuhan, itu berdasarkan kalau tidak luka, berdasarkan kondisinya. Contoh para murid ini, mereka sedang dijajah. Maka mereka menafsirkan janji Tuhan, kedatangan Roh Kudus itu dengan pembebasan dan kemerdekaan bangsa Israel. Hal yang wajar. Ya. Karena kenapa? Cara berpikir kita, kerangka berpikir kita dibentuk dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Luka kita, ya, relasi kita dengan orang lain, itu membentuk kita cara berpikir kita. Dan murid-murid juga melakukan itu. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, muridnya berkata begini nih, saya itu merekonstruksi kembali ulang. Kira-kira waktu Yesus bangkit dan dia ketemu sama Yesus, muridnya berkata gini, bayangkan kita perang lawan orang Romawi, sudah mati, bangkit lagi, zombie. Ya. Bayangkan para murid, kita nggak habis-habis bro, ditusuk sebelah kiri, bangkit, menang lagi. Dibunuh, bangkit lagi. Mereka berpikir, wah kalau seperti ini Yesus bisa mengalahkan kematian. Berarti kalau dia pimpin kita akan sama. Mereka berpikir bahwa kejayaannya akan sama dengan waktu mereka dipimpin oleh Raja Daud. Ya. Makanya kalau kita nanti baca di ayat yang kelima. Di ayat kelima itu pertanyaannya kalau Bapak Ibu dengar baik-baik. Kan ini Yesus bicara tentang baptisan. Yohanes baptis kamu dengan air tapi sedikit lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Tahu apa jawabannya mereka dalam kisah para rasul yang ke-6? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Nyambungnya di mana coba? Kalau kita yang sudah mengerti sekarang, kita pikir ini jaka sembung bawa golok, nggak nyambung, ya, nggak nyambung, gitu ya. Betul atau tidak? Ini nggak nyambung. Ya. Yesus bahas apa, muridnya bahas apa. Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Tetapi para murid membaca apa yang dikatakan Yesus berdasarkan luka batinnya, berdasarkan kondisi sekitarnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Yesus berbicara tentang Roh Kudus, tentang misi kerajaan Allah, tetapi murid-muridnya menerjemahkan dengan pemulihan politik, kejayaan nasional, perubahan situasi ekonomi. Ingat loh, para murid tidak menolak janji Tuhan. Dia mau menerima janji Tuhan menurut versinya sendiri. Nah di ayat yang ke-7 menariknya Yesus ngomong begini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lihat, Yesus bilang kondisi yang terjadi sekarang kamu gak usah pikirin. Tahu apa yang dikatakan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada hal yang di sini yang pertama yang saya mau beritahu. Para murid itu membahas tentang kondisi yang berubah, betul atau tidak? Kapan kamu akan merubah kondisi kita sekarang? Yesus bilang, bukan kondisi yang berubah, kamu yang akan berubah. Halo? Betul atau tidak? Lihat, perhatikan ayatnya waktu di ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa, kapan, bagaimana caranya, tetapi Bapa sendiri akan melakukan. Di ayat 8, Yesus merubah dari apa kacamata mereka melihat kondisi, lalu suruh ngomong gini, yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu berubah adalah kamu. Kamu akan berubah dari menjadi orang biasa, menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Lihat, ternyata Tuhan lebih peduli dengan kondisi murid-muridnya. Bagaimana mereka bisa berubah. Gereja hari-hari ini melakukan hal yang sama, salah menafsirkan. Tuhan ngomong penyertaan, berkata aku akan menyertai kamu. Kita pikiran kita berarti hidup saya lancar. Oh no. Waktu Tuhan bilang aku akan menyertai kamu, dia pastikan engkau kuat saat menghadapi segala macam permasalahan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ingat, bukan kondisinya. Manusianya yang Tuhan mau rubah. Karena itu lebih penting buat dia. Penyertaan Tuhan justru muncul di tengah badai, betul atau tidak? Penyertaan Tuhan muncul di tengah penganiayaan, di tengah air mata. Nah, kadang-kadang kita berpikir penyertaan Tuhan sama dengan lancar. Oh sorry, mohon maaf.
Ya, itu karep kita, itu maunya kita. Tuhan mau kamu lebih kuat. Halo? Ketika Tuhan berkata, aku akan bukakan jalan. Kita sering bayangkan, luar biasa. Pintu-pintu dibukakan, jalan keluar dari masalah. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan bukakan kita sebuah pintu, di balik pintu itu ada sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita sama-sama kerjakan, yang sungguh mengerti, katakan amin. Kadang-kadang kita salah mengerti apa yang dimaksud dengan berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu dengar baik, saya tidak melarang kita sama-sama berharap sama Tuhan. Janji Tuhan ada, Alkitab memang penuh dengan janji pemeliharaan, pertolongan, pemulihan, mujizat. Dan Tuhan peduli sama keadaan kita, itu betul. Yesus menyembuhkan orang sakit, setuju ya? Yesus kemudian memberi makan orang lapar. Yesus memulihkan hidup yang hancur. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali menafsirkan janji Tuhan sesuai dengan agenda kita. Bukan membiarkan Tuhan melakukan agendanya kepada kita. Tuhan mau sebenarnya dia koreksi kita. Tetapi kita mau koreksi Tuhan dengan segala macam keadaan kita. Dengan cara pandang kita. Murid-murid berpikir Roh Kudus, saya yakin seperti sebuah pedang yang menyala-menyala. Maka mereka berpikir tentang kejayaan Israel. Tetapi Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ini yang mereka seringkali kita juga gak berpikir sampai ke situ. Kenapa? Seringkali kita membaca janji Tuhan itu tadi. Melalui apa yang terjadi luka-luka batin kita. Perhatikan Bapak Ibu. Pagi hari ini mulai membaca janji Tuhan. Berdasarkan apa kata firman Tuhan yang mengerti, katakan amin. Jangan membaca janji Tuhan berdasarkan keinginan kita. Hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Ya. Janji Tuhan, hutangmu akan dilunasi. Firman Tuhan mengatakan, bayar hutangmu cepat-cepat. Ya. Nanti Tuhan yang bayar. No, kamu yang berhutang. Halo. Kadang-kadang kita seperti itu. Perhatikan yang keduanya. Ya. Tuhan mau kita berubah. Persis terjadi. Nah menariknya begini, yang kedua. Coba perhatikan kata kamu akan menjadi saksiku. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Yang pertama tadi hati-hati kita dalam menafsirkan. Yang kedua, perhatikan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Sekarang saya mau tanya. Waktu para murid mendengar kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah pertanyaan saya? Menurut Bapak Ibu, coba berpikir. Apakah para murid mengerti dengan apa yang dikatakan Yesus? Halo, saya mau kasih tahu. Ini sebuah fakta. Saya akan kasih tunjuk dengan ayat-ayatnya. Waktu mereka dikasih tahu kamu akan menjadi saksi, para murid tidak mengerti sepenuhnya apa maksudnya menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai dengan Samaria. Mereka baru mengerti perlahan-lahan setelah pencurahan. Lalu kemudian mereka hidup dalam komunitas, mereka berjalan bersama dengan Roh Kudus. Baru mereka mengerti. Ini kita perlu paham, ternyata begini. Cara berpikir kita dirubah, kita butuh yang namanya Roh Kudus yang mengerti, katakan amin. Dan pada saat cara berpikir kita mau dirubah, itu butuh proses. Saya kasih bukti. Menurut Bapak Ibu, waktu Tuhan ngomong, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Yudea dan Samaria. Waktu Yesus ngomong begitu, para muridnya ada semua toh? Betul atau tidak? Ada ya? Kira-kira Petrus ada atau tidak? Pasti ada. Para murid yang lain ada tidak? Ada. Tapi perhatikan. Apakah Petrus sepenuhnya mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus? Bahkan setelah hari Pentakosta? Saya katakan tidak. Saya kasih bukti. Bapak Ibu cari nanti kisah para Rasul 10. Baca tentang bagaimana peristiwa Cornelius dan Petrus. Cornelius itu seorang perwira Romawi yang saleh. Takut akan Tuhan, rajin berdoa, dan tidak sombong. Maksudnya suka memberi sedekah. Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada si Cornelius dan suruh panggil Petrus. Di saat yang sama Petrus mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang berbagai makanan yang halal dan haram. Dan Yesus bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh kamu nyatakan halal. Melalui penglihatan itu Tuhan rubah cara berpikir Petrus. Tahu cara berpikir Petrus seperti apa? Kenapa Tuhan harus sampai kasih dia penglihatan? Karena Petrus masih berpikir tentang kejayaan Israel. Betul atau tidak? Karena dia gak mau sama-sama dengan perwira Romawi. Konsep sampai ke ujung bumi itu belum ngeh mereka. Bahwa maksudnya ke ujung bumi adalah sampai kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Tapi apa yang dikatakan? Petrus gak
mengerti. Bayangkan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, hati-hati. Pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, seringkali tidak bisa merubah orang. Kalau orang itu datang di lawat Roh Kudus, tapi nggak mau dengan siap hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Iya, berapa banyak kita datang ke gereja bisa bahasa roh. Mulai dari roh surga tingkat 1 sampai 7 bisa semua bahasanya. Tapi kerangka berpikirnya, hatinya tidak datang dibawa untuk ikut dikoreksi sama Tuhan. Akhirnya apa? Oh, hampir semua murid Yesus, Bapak Ibu perhatikan nanti, Kejadian, ini Petrus saja yang soko guru, yang pemimpinnya murid, begitu disuruh menginjili orang Samaria, perlu sampai dikasih lihat penglihatan, baru cara berpikirnya berubah. Dan Bapak Ibu tahu bukan cuma dia yang ngalamin. Para murid juga yang lain juga begitu. Kenapa? Nanti baca tentang kisah para rasul, jemaat yang mula-mula itu punya permasalahan apa? Mengenai orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi memaksa orang non-Yahudi untuk disunat. Itu masalah. Kenapa? Mereka tidak mengerti konsep Tuhan mengenai sampai ke seluruh ujung bumi. Bayangkan, kenapa? Kerangka berpikir mereka masih dibawa bahwa ini harus jadi bangsa Israel semuanya. Makanya mereka paksa orang non-Yahudi masuk, kamu kalau mau masuk ke dalam jemaah kita, kamu harus disunat. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir begitu. Kerangkanya mereka yang mereka pakai dan begitu. Dan saya mau kasih tahu, lawatan Tuhan tidak akan merubah apa-apa dari hidupmu kalau engkau nggak bawa hatimu yang mau dikoreksi kepada Tuhan saat lawatan Tuhan turun. Serius. Itulah kenapa, tapi ini menyegarkan buat kita. Itulah kenapa kadang orang kalau di gereja terlihat rohani sekali, pada saat pencurahan Roh Kudus bisa nangis-nangis, semua air mata keluar dari mukanya, termasuk yang dari hidung dan sebagainya, tapi nggak pernah berubah. Dia tidak bawa hatinya untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Setelah kejadian Kornelius, lihat apa kata Petrus. Apa kata Petrus? Sesungguhnya aku telah, ini pasal 10, Pantekosta pasal berapa? Pasal kedua. Jadi di pasal 2 sampai 8 Petrus belum mengerti. Nah saya mau kasih bagi hari ini, peristiwa Pantekosta, pencurahan Roh Kudus, jangan cuma jadi sekedar event, kita rayakan, tapi kita nggak pernah bawa hati kita pada saat itu terjadi untuk mau dikoreksi. Halo? Ya. Gereja mula-mula juga, ini loh, Kisah Para Rasul 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Oh bayangkan, tidak mengerti konsep yang Tuhan Yesus kasih, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, nggak mengerti. Kenapa? Cara berpikir mereka, kerangka berpikir mereka, nggak mau dikoreksi. Buat mereka apa yang mereka pikirkan itu sudah benar. Itu sudah paling benar. Halo? Dan tahu apa ternyata itu hanya adat istiadat yang mereka buat. Ya berapa banyak juga kita seperti itu. Padahal saya mau kasih tahu ya, coba perhatikan. Yesus dan para murid sudah berapa kali melayani orang non-Yahudi. Waktu Yesus masih hidup. Oh sebut aja, perwira di Kapernaum, tahu ya. Yang hambanya disembuhkan, itu bukan orang Yahudi. Perempuan Sirofenisia dilayani. Betul atau tidak? Berapa kali Yesus pernah melayani mereka, tetapi kenapa? Kerangka berpikir mereka belum bisa berubah. Hati mereka sulit untuk mau dikoreksi. Ya. Makanya dengar baik. Kepenuhan Roh Kudus saat kita mengalami semua tanda-tanda kepenuhan, tidak otomatis membuat seseorang memahami kehendak Allah secara sempurna dalam satu malam. Halo? Ya. Makanya ada satu proses penting waktu setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah Pentakosta penting. Karena kenapa? Ini yang paling penting daripada sekedar tanda. Yaitu apa? Roh Kudus membentuk ulang cara pandang, kerangka berpikir para murid. Sehingga melalui koreksi, melalui ketekunan, melalui pengalaman akan ketaatan, hati mereka diubahkan. Dan ini lebih penting daripada sekedar tanda, yang mengerti katakan amin. Iya, karena percuma kita punya tanda, tapi kita nggak pernah mengalami transformasi hidup. Percuma kita datang ke gereja, bukan percuma sih ya. Kalau kita datang ke gereja, tapi kita nggak pernah mengalami transformasi kehidupan. Halo. Ya. Dan saya mau kita pagi hari ini melihat sesuatu yang lebih dalam dari cuma sekedar tanda. Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Tetapi Bapak Ibu tahu, perubahan cara berpikir masih terus berjalan sesudahnya. Roh Kudus memang bisa beri keberanian, apalagi Bapak Ibu tahu kenapa
Saya itu membayangkan secara psikologis. Ini secara psikologis ya. Kenapa Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, tiba-tiba dia berani berdiri, dia memberitakan Injil 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena waktu terjadi kepenuhan Roh Kudus, terjadi tanda-tanda ajaib. Oh, orang berani. Coba bayangkan. Bapak Ibu kalau di tempat ini, ada orang masuk, mohon maaf, dia kakinya dia pincang. Saya doakan sembuh. Bapak Ibu kalau saya bilang habis itu, Bapak Ibu habis ini keluar, ketemu sama orang beritakan Injil. Pasti mau, kenapa? Karena sudah melihat tanda. Petrus secara psikologis kenapa dia menjadi berani, itu karena tanda kepenuhan Roh Kudus kuat. Bukan hanya memang Roh Kudus mendorong dari dalam keberanian, tetapi karena dia sendiri melihat tanda. Tapi lihat, perhatikan. Cara berpikirnya masih cara berpikir lama. Ini kan seperti handphone, iPhone. Update-annya sudah iPhone, sekarang update-an terakhir itu 26.5. Dia masih pakai 20. Belum diupdate. Bisa gak berfungsi? Bisa. Tapi fitur-fitur yang menarik, tidak pernah dia bisa nikmati. Ini yang terjadi. Ingat, proses pembentukan cara berpikir itu berlangsung perlahan melalui perjalanan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau kasih tahu. Jangan cuma sekedar bawa kerinduan dilawat sama Tuhan. Bawa juga hati kita, pikiran kita yang terus mau dikoreksi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Kita tahu, kita dapat memahami hati Tuhan. Inilah pentingnya pencurahan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar kita melihat tanda, tetapi kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya saya tahu banyak orang mulai kecewa. Kenapa saya bergumul? Kenapa pola pikir saya masih hilang? Jawabannya karena pertumbuhan rohani, karena pendewasaan cara berpikir, perubahan cara berpikir itu proses dan itu butuh waktu. Dan itu butuh kita bawa hati kita terus untuk mau dikoreksi. Saya puji Tuhan, di tempat ini kita datang bersekutu, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau ingatkan pagi hari ini, saat kita datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, ke gereja, kemanapun saat ada firman Tuhan disampaikan, buka hatimu untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Halo. Dan inilah cara pertama bagaimana hidup kita bisa bertransformasi. Kita siap untuk dikoreksi. Kalau hati kita siap untuk dikoreksi dan kita mulai mau menjawab Tuhan, benar. Bapak Ibu tahu artinya dikoreksi? Dikoreksi itu ditunjukkan kamu salah. Manusia itu gak suka ditunjukkan salah. Betul apa betul? Iya. Jangankan saya tanya sama istri saya juga begitu. Kau salah Dedi, begini-begini. Alasannya apa biasa laki-laki? Laki-laki itu berpikir maju ke depan, kita langsung berpikir solusi. Padahal gak mau ngaku salah. Betul atau tidak yang laki-laki? Ya betul atau tidak ya kan? Kita kadang-kadang alasan, laki-laki itu berpikir visioner, langsung ke solusi. Padahal dia gak mau ngaku salah. Dikoreksi itu gak enak, betul apa betul? Gak suka kita dikoreksi. Tapi itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Dia koreksi kita, dia tunjukkan kesalahan kita. Dia menunjukkan yang salah dan kasih tahu yang benar. Di titik inilah kita butuh yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus butuh hatimu supaya kita terbuka dengan koreksi. Saat dinyatakan cara pandang kita salah, berhenti lakukan yang salah. Jangan cuma tahu yang salah tapi gak pernah berhenti melakukan yang salah. Dan kalau sudah Roh Kudus tunjukkan yang benar, berhenti lakukan yang salah, lakukan hal yang benar. Yang mengerti katakan amin. Itu yang mau melalui puncak Roh Kudus ini, Tuhan mau kita itu. Kalau Roh Kudus sudah kasih tahu ini loh jalan yang benar, ikuti jalan yang benar melalui kebenaran firman Tuhan. Saya sudah selalu kasih tahu. Roh Kudus melakukannya dengan cara dua hal. Yesus pernah ngomong, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat cara bekerja Roh Kudus ada dua. Yang pertama, dia ajarkan hal yang baru. Apa maksudnya mengajarkan hal yang baru? Dia berikan iluminasi, pemahaman yang mendalam saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan. Pada saat kita baca firman Tuhan, dengar khotbah, hati kita mau dikoreksi, itu seperti kalau kita handphone sedang update software. Supaya apa? Fitur-fitur yang terbaik yang dari Tuhan kita bisa pakai. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan waktu Tuhan koreksi Petrus, ditunjukkan penglihatan. Itu dikoreksi, lagi diupdate itu Petrus. Dan puji Tuhan Petrus mau buka hati. Yang kedua, Roh Kudus apa? Tadi kan mengajarkan sesuatu yang baru. Yang kedua apa? Mengingatkan.
Kata mengingatkan dalam bahasa Yunani itu menuntut adanya memori awal. Kalau kita mengingat sesuatu berarti sudah pernah kita lakukan. Betul? Betul atau tidak? Tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang belum pernah kita baca. Ya. Kata mengingatkan itu artinya menghidupkan kembali apa yang sudah pernah kita lihat, apa yang pernah masuk dalam hati kita. Ya. Kalau kita tidak mungkin kita bisa diingatkan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa diingatkan sesuatu yang nggak pernah kita ketahui. Ya, masalahnya manusia itu pelupa. Betul atau tidak? Halo? Makanya saya mau kasih tahu. Mulai saat ini belajar mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Yang mau katakan amin. Iya, belajar dicatat. Bukan hanya untuk menghargai hamba Tuhan yang ngomong. Bukan buat saya, bukan. Siapapun pendeta yang berbicara depan sini. Kalau kita berani mencatat. Jangan percaya sama ingatan. Kadang-kadang kita ini pelupa. Ya. Ya, kita sudah pelupa, diingatkan sama Roh Kudus, tidak ada catatan, lebih lupa lagi. Ya. Makanya saya mendorong jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ayo. Kita belajar firman Tuhan itu dicatat. Supaya kita nggak lupa. Dan perhatikan, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus tidak pernah membawa ajaran baru yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang mengerti katakan amin. Tidak pernah, karena Roh Kudus selalu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tugas dari Roh Kudus adalah menjaga pemikiran manusia agar tetap selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Caranya bagaimana? Dikoreksi, dikasih tahu kamu salah, dikasih tunjuk yang benar. Ya. Bapak Ibu coba pikirkan ya. Saya tadi lupa ngomong. Bayangkan kalau seandainya Petrus begitu dikasih penglihatan, terus Petrus bilang begini, tidak mungkin ini, salah ini. Petrus tidak pergi ke rumahnya Cornelius, apa yang akan terjadi? Ini bayangkan aja, coba bayangkan seandainya engkau nggak mau dikoreksi sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan yang namanya Petrus? Hidupnya tidak menjadi berkat buat orang lain. Keselamatan tidak bisa diberitakan buat bangsa-bangsa. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak mau dikoreksi dan kita tidak mau melakukan yang benar, hidupmu tidak akan berbuah. Ada orang bertumbuh tapi tidak pernah berbuah. Hati-hati. Tapi perhatikan, saat hatimu mau dikoreksi sama Tuhan, kerangka berpikir berubah, kau lakukan. Apa yang terjadi? Orang diberkati dengan hidup kita. Orang melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Saya kalau doa berkat, biar jemaat Tuhan di tempat ini jadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi saat kita tidak mau dikoreksi, lupakan itu. Halo? Ya. Makanya Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus itu bukan hari akhir pembentukan. Pentakosta awal perjalanan kita sebagai gereja Tuhan. Dibentuk kerangka berpikirnya oleh Roh Kudus yang mengerti katakan amin. Makanya pada saat hari Pentakosta jangan hanya sekedar cari tanda dari Roh Kudus yang membuat kita kuat. Jangan cuma sekedar itu boleh, silahkan nikmati itu. Tapi minta juga pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus supaya hati kita terus dikoreksi dan mau berubah dan selaras dengan kehendak Tuhan yang mengerti katakan amin. Ini yang paling penting dari hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, setelah hati kita dikoreksi, maka saya mau kasih tahu yang kedua, engkau harus belajar untuk bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Saya akan ulangi yang minggu lalu karena ini penting. Bertekun artinya menunjukkan tindakan yang terus-menerus dan mau aktif. Artinya begini, setelah Roh Kudus dicurahkan, ingat, murid-murid tidak menjadi pasif, malah mereka menjadi lebih aktif. Roh Kudus itu tidak pernah meniadakan disiplin rohani. Yang mengerti katakan amin. Iya. Allah bekerja melalui anugerah dan manusia harus merespon dalam ketekunan. Yang mengerti katakan amin. Makanya Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata apa? Mereka bertekun. Mengapa ketekunan penting buat kehidupan kita? Dengar baik. Ini kaitannya dengan koreksi. Orang yang nggak pernah orang yang nggak bertekun, pada saat dia dikoreksi, biasanya dia nggak akan bertahan lama. Betul atau tidak? Iya. Orang yang nggak mau bertekun, pada saat hatinya dikoreksi, dia tidak akan bertahan dalam prosesnya. Kenapa? Orang yang seperti ini biasanya maunya instan. Maunya sekali didoakan berubah. No. Sekali doakan yang penting saya sudah jatuh rebah ke bawah, pasti hidup saya berubah. No. Dia berpikir sekali mengalami hadirat Tuhan, pola lama hilang. No. Roh Kudus bekerja perlahan.
Roh Kudus bekerja secara lembut. Sedikit demi sedikit cara berpikir kita dibongkar. Sedikit demi sedikit ego kita dibongkar. Sedikit demi sedikit motivasi kita diluruskan. Nah, dalam proses itu engkau butuh yang namanya ketekunan. Engkau butuh yang namanya resilience, ketahanan. Karena dikoreksi itu tidak enak. Dan banyak orang meninggalkan proses ini. Karena gak punya ketekunan, yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, Roh Kudus tidak menyediakan disiplin rohani. Roh Kudus menghidupkan dan mengarahkan disiplin itu. Makanya penting kita lakukan 4 hal ini secara cepat. Yang pertama, tekun dalam pengajaran. Yang setuju katakan amin. Ya, karena pengajaran itu seolah-olah kita lagi mengambil software update yang baru, kita taruh di dalam software hati kita. Apalagi kalau kita catat firman Tuhan. Begitu kita update software yang baru, maka kita akan terus diupdate, pikiran kita akan berubah. Itu namanya tekun dalam pengajaran. Karena di dalam pengajaran rasul-rasul yang kita sudah bahas minggu lalu ada apa, kerigma dan didake, itu mengupdate semua cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita dirubah, maka cara pandang kita berubah, maka sikap kita berubah. Sikap kita berubah, maka gaya hidup kita berubah. Dimulai dari apa? Pengajaran. Yang kedua, tekun dalam persekutuan. Ini yang paling penting. Ini salah satu yang penting, saya mau kasih tahu. Karena seringkali Tuhan koreksi hidup kita melalui orang lain. Ini bagian yang gak enak, betul atau betul? Ya. Tetapi engkau harus hidup dalam persekutuan. Halo? Manusia itu dikoreksi pada saat dia berrelasi. Bisa aja kok manusia itu merasa rohani saat sendirian. Tapi perhatikan waktu dia masuk dalam komunitas. Begitu masuk komunitas, woi kelihatan egonya, kelihatan gengsinya, kelihatan sombongnya, kelihatan keras kepalanya, kelihatan luka-lukanya. Iya. Kalau sendirian bisa merasa rohani. Coba aja masuk dalam kamar, berdoa 10 jam. Apa enggak merasa rohani keluar dari kamar? Kemuliaan Tuhan. Muka bersinar seperti Musa. Bisa. Tapi coba suruh masukkan dia dalam komunitas. Ketemu sama orang yang super nyebelin. Coba pikir. Kira-kira masih bersinarkah itu muka atau jadi merah? Seperti bara api yang menyala. Ya. Itu ketemunya dalam komunitas. Ironisnya banyak orang mau lawatan Tuhan tetapi menghindari komunitas. Karena gak nyaman kalau ketahuan luka-luka batinnya. Karena gak nyaman kalau misalkan dia dikoreksi orang lain. Ya. Makanya jangan kaget kalau ada orang curhat. Saya tuh rajin ke gereja tapi kok saya merasa tidak bertumbuh. Halo? Ke gereja tidak sama dengan persekutuan. Persekutuan itu turut mengambil bagian. Nah begitu kita mengambil bagian maka kita belajar mengampuni. Kita belajar rendah hati, belajar mendengar, belajar terima teguran, belajar melihat perspektif yang lebih luas. Bapak Ibu tahu enggak? Petrus setelah kejadian pasal 10 dia melayani Cornelius. Bapak pikir dia langsung berubah. Iya, coba nanti baca baik-baik ya. Di dalam, nanti ketemu dalam Galatia, masalah di Antioquia. Petrus mundur, itu kan setelah pasal 10. Nanti dikoreksi sama siapa? Sama Paulus koreksi dia, hei kamu munafik Paulus. Makanya Barnabas ikut-ikutan munafik. Dia kasih begitu sama Paulus. Coba seandainya dia gak ketemu sama Paulus, gak hidup dalam komunitas, apa yang terjadi dengan Petrus? Tetap dengan kerangka berpikir lamanya. Makanya pada saat kita masuk dalam komunitas, kita juga di situ dikoreksi. Petrus mengerti hati Tuhan tentang bangsa-bangsa lain pada saat dia juga bertemu dengan Paulus, diingatkan kembali. Artinya juga begini, dengar baik. Roh Kudus juga bekerja melalui tubuh Kristus, yaitu komunitas gereja. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita, Tuhan aku rindu lawatanmu. Tapi engkau menolak, diajar, ditegur, dibentuk dalam komunitas. Maka sebenarnya kita sedang menolak dibentuk sama Tuhan. Ya. Ketiga, tekun dalam perbuatan kasih, memecahkan roti bersama. Roh Kudus itu tidak hanya bekerja di atas altar pada saat kita ibadah. Roh Kudus juga bekerja pada saat kita di meja makan, yang mengerti katakan amin. Oh iya, tidak hanya dalam bahasa doa, tetapi tindakan hari-hari. Kenapa? Kan saya sudah jelaskan minggu lalu. Orang memecahkan roti, makan bersama adalah tanda penerimaan. Ya. Halo, betul atau tidak? Dan itulah yang sering dipakai. Makanya Yesus ini ahli. Ahli dalam apa? Kan tadi saya sudah jelaskan. Yesus itu makan-makan tok. Dia tahu bahwa semua dapat dibicarakan di meja makan. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia makan sama pemungut cukai. Tapi ada orang yang nyindir dia. Kerjanya makan sama pemungut cukai. Tiba-tiba di atas meja makan Yesus kasih perumpamaan. Dan semuanya dengar. Apa di situ habis?
Semua yang Yesus lakukan di meja makan, tidak pernah dia mau dilempari batu. Tapi begitu dia tidak di meja makan, mau dilempari batu. Coba baca nih. Betul atau tidak? Kenapa? Karena kalau perut lapar, kadang-kadang susah untuk dikasih tahu. Iya, serius. Ini psikologi yang sudah Yesus lama temukan. Orang baru sekarang, negosiasi meja makan. Iya, penting. Itulah kenapa kalau ketemu sama klien di restoran, tidak ada ketemu klien itu di lapangan futsal. Enggak banget ya, enggak ada modal. Ya. Halo. Ya. Dan saya mau kasih sedikit tips. Bapak Ibu, dengar baik. Ini penting. Pada saat kita makan, biasa kan ada orang ditunjuk doa makan. Bapak Ibu kalau mau doa makan kita lebih bermakna, saya tambahkan satu aja tips. Bilang begini, terima kasih buat berkat jasmani untuk tubuh jasmani kami. Dan biarlah saat kami memakannya, kami mengingat pengorbanan Kristus. Itu makan kita bermakna. Kenapa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia makan-makan, dia bilang apa? Perbuatlah semua ini menjadi pengingat akan aku. Bapak Ibu mau makan keluarganya lebih bermakna, pakai itu untuk mengingat Yesus. Bagaimana pengorbanan kematiannya, keselamatan buat kita dicurahkan. Makanan kita bermakna. Bukan cuma sekedar, saya mau kasih Roh Kudus hadir di sana. Hati yang panas, begitu dengar pengorbanan Kristus, itu bisa langsung nyes. Ya, belajar ya. Jadi kalau ditunjuk doa makan, ingat bagian itu apa? Biar kami mengingat akan pengorbanan Kristus. Nanti baca 1 Korintus 11 ayat 24 di bagian terakhirnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dikatakan apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Jadi kalau mau makan kita bermakna. Biar makan cuman kodong nasi dengan garam. Menjadi peringatan akan aku. Apa? Syukuri dong. Iya dong. Karena ada sesuatu yang lebih besar Tuhan kasih daripada cuma sekedar nasi dan garam. Namanya apa? Keselamatan. Halo? Yang setuju katakan amin. Yang keempat berdoa. Berdoa ini juga penting. Karena begini. Perhatikan ya, orang yang berhenti berdoa, biasanya perlahan-lahan pikirannya itu ngikutin pikiran sendiri. Karena berdoa itu kita kan terkoneksi sama sumber. Kita terus tersinkronasi dengan sumber. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kata cloud ya. Cloud itu kan penyimpanan kita yang di server. Kalau kita terkoneksi terus dengan server tersebut, file yang kita ubah di tempat lain, di tempat ini pun pada saat kita ngetik dia berubah juga. Itu namanya sinkronisasi. Nah bayangkan kalau kita berhenti berdoa, kita tidak lagi tersinkronisasi. Kalau kita sudah tidak tersinkronisasi, maka apa yang kita rubah di sini tidak terupdate di sana. Sama hidup kita. Kalau kita jarang berdoa, perlahan-lahan pikiran kita akan berjalan menurut kehendak sendiri. Makanya penting untuk berdoa, tekun berdoa. Sama-sama katakan tekun berdoa. Perhatikan. Gereja mula-mula tahu akan hal ini. Makanya dia lakukan terus-menerus. Ada satu hal yang mau sampaikan. Bapak Ibu tahu? Saya itu baru nyadar kenapa di gereja-gereja Nigeria, Afrika banyak sekali tanda-tanda mujizat terjadi. Betul atau tidak? Kalau kita lihat di YouTube, wah bisa berjalan, bisa tumbuh itu kaki. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena di Nigeria itu penderitaannya juga luar biasa. Pembunuhan terjadi. Orang-orang Kristen dianiaya. Makanya mereka kuat. Kenapa? Karena tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu membuat orang jadi berani. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus terjadi terus di sana. Makanya orang di sana menjadi lebih kuat. Beda dengan kita di sini. Nah, kita kan gak disiksa. Ya, ada yang mau di sini siksa silakan. Enggak ya. Bapak Ibu dengar baik. Ketekunan ini harus kita lakukan. Semakin kita berjalan dengan Roh Kudus, semakin disiplin rohani yang kita lakukan, yang tekun-tekun ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi kebutuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya, harusnya kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, tekun dalam persekutuan, tekun dalam doa, tekun memuncakkan roti, ya, tekun dalam pengajaran, menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi sekedar beban. Awal-awal waktu kita belajar karena daging kita masih kuat, kita merasa terbeban. Tapi kita butuh disiplin. Begitu kita melakukan disiplin, lama-lama akan menjadi kebutuhan. Makanya dengar baik, lawatan bisa terjadi dalam satu momen, tetapi pembentukan hati dibangun dalam ketekunan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya gini, ya, kalau Roh Kudus sudah membentuk ulang cara pandang kita, kerangka berpikir kita dengan hati yang mau dikoreksi. Ya. Bertekun di dalam 4 hal ini. Yang terakhir, mau taat, mau masuk ke dalam pengalaman ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, engkau harus mau.
untuk selalu bawa hati yang dikoreksi. Yang kedua, mau untuk bertekun. Yang ketiga, masuk di dalam pengalaman ketaatan. Sama-sama katakan pengalaman ketaatan. Lebih keras, pengalaman ketaatan. Saya tahu karena ketaatan itu tidak enak, makanya suaranya agak lemah. Ya. Ketaatan kadang-kadang kita nggak suka. Karena kita jujur, seringkali kita mau Tuhan jelaskan dulu semuanya, baru kita mau taat. Betul apa betul? Tapi Tuhan gak tuntut itu, Tuhan mau kita taat. Baru Tuhan akan bukakan seluruh prosesnya. Karena kalau kita taat dulu, kalau kita mengerti dulu baru taat, seringkali itu bukan ketaatan, itu karena kita sudah tahu jalannya. Tapi kalau dibilang iman, ketaatan, maka seringkali Tuhan hanya bukakan sebagian. Tetapi dia menuntut kita untuk berani melangkah. Ini yang disebut dengan iman. Dan Tuhan mau mencari orang-orang yang seperti ini. Tuhan meminta ketaatan terlebih dahulu, baru pengertian dibukakan dalam perjalanannya. Makanya pengertian rohani tidak datang hanya saat duduk mendengar, tetapi saat melangkah dalam ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu hari-hari ini, kalau Bapak Ibu perhatikan media sosial, kan Pak Rubin Adi, Ketua Sinode GBI itu kemudian dia ngomong begini. Tapi saya mengerti maksudnya, dia ngomong begini. GBI itu adalah evangelikal atau injili ditambah dengan Roh Kudus. Dia cuma ngomong begitu. Lalu kemudian akun-akun satire gereja itu mulai sindir dia, berarti gereja lain gak ada Roh Kudus dong. Padahal penjelasannya dia bilang gini, GBI itu injili ditambah pengalaman ketaatan. Nah pengalaman ketaatan ini engkau harus berjalan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan merevealkan, menunjukkan secara pelan-pelan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Kalau kita nggak berani taat dulu untuk mengampuni, kita tidak akan diampuni. Kalau kita tidak berani taat untuk mau melayani, maka kita nggak akan pernah rasakan melayani. Saya bersyukur ini. Saya dengar aser-aser. Bapak Ibu, walaupun di tempat ini banyak anak muda, buat kita yang sudah tidak muda lagi ya, casingnya ya. Casing kalau dalaman masih ya anak muda. Gitu ya. Kalau kita jangan merasa kemudian biar anak muda saja yang melayani. No. Engkau juga terpanggil untuk melayani, yang mengerti katakan amin. Karena melayani itu bukan hanya untuk umur yang masih muda, tetapi umur juga kita juga yang sudah mungkin tidak muda lagi harus. Lalu kemudian apa? Kalau kita nggak mau pergi, kalau kita nggak mau berdamai dengan orang, kalau kita nggak mau mengasihi orang-orang, kita nggak mau setia dalam proses, kita akan sulit untuk dibentuk. Dan itu butuh yang namanya pengalaman akan ketaatan. Karena pengalaman akan ketaatan akan terus membentuk hati kita, juga membentuk cara berpikir kita. Disitulah kita mulai dibentuk. Makanya pagi hari ini 3 hal. Hati yang mau dikoreksi, bertekun. Yang ketiga, mau terus untuk taat. Pengalaman ketaatan. Makanya yang terakhir, Pak musik saya panggil maju ke depan. Jangan cuma sekedar rindu lawatan Roh Kudus yang kuat. Rindu juga untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Oh, lawatan bisa tersentuh sesaat, engkau bisa mengalami kuasa Roh Kudus di tempat ini, pencurahan Roh Kudus. Tetapi pengalaman ketaatan yang bimbing Roh Kudus akan membentuk cara hidup kita. Dan akan mentransformasi kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, gereja mula-mula menunjukkan. Aneh. Ya, ingat tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus itu sedikit dibahas di dalam Kisah Para Rasul. Yang lebih banyak dibahas adalah cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana mereka berkonflik, bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan lebih anehnya kita lebih suka dengan tanda-tanda itu ketimbang kita mau dirubah sama Roh Kudus. Makanya melalui momen kepenuhan Roh Kudus ini, saya berdoa kita semua pagi hari ini bukan cuma sekedar cari lawatan. Bukan cuma sekedar cari tanda, itu penting, itu harus karena menguatkan kita. Tapi lebih daripada itu betul-betul merasakan kuasa yang bisa mentransformasi hidup. Dan itu kalau kita bawa hati kita yang mau dikoreksi, kita mau bertekun dan kita mau taat pengalaman ketaatan. Maka transformasi akan terjadi dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ingat, banyak orang menunggu pengertian yang utuh sebelum taat. Padahal seringkali pengertian yang utuh datang setelah ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Minta Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Biar Yesus Tuhan ditinggikan di tempat ini. Yesus Tuhan yang dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya.
bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan uapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, di hadirat. Mari jadikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat suaramu sama-sama katakan Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bagi kita orang-orang karismatik Pentakosta, jangan jadikan tanda sebagai tujuan, jadikan tanda sebagai awal untuk kita mulai berjalan dengan Roh Kudus. Maka saat hari Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu, jadikan itu sebagai sebuah momen di mana kita bawa hati kita untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Jadikan itu momen di mana aku harus merespon dengan ketekunan di dalam Tuhan. Jadikan itu momen di mana engkau mau mengalami pengalaman ketaatan bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti di tanda. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan cuma senang dengan mujizat, tapi senang. Bapak Ibu yang punya anak akan senang sekali kalau kau tahu anakmu nakal, tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus, dia bertekun dalam doa dan hidupnya bertransformasi. Kita lebih senang dia berubah ketimbang dia hanya sekedar mengalami. Betul atau tidak? Makanya pagi hari ini Bapak juga melihat hal yang sama. Dia mau lihat kita hidup dalam pertobatan, dia mau hidup kita dalam ketekunan, dia mau hidup kita pengalaman ketaatan dengan dia terus menerus membentuk hidup kita. Itu yang dia mau. Dan dia akan senang sekali, Bapa di surga akan senang sekali saat dia lihat anak-anaknya menjadi semakin serupa dengan anak sulungnya yang namanya Yesus. Pagi hari ini dia kasih Roh Kudus, bukan sebagai akhir tetapi sebagai awal engkau hidup mau dibentuk oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Mari kedua angkat tanganmu, kita sama-sama katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Minta sama Tuhan sebagai awal kita memulai kehidupan yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh keraskan suaramu sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
yang mau hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, merasakan Roh Kudus sama setiap kami. Roh Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Jadikan awal kami lawat Roh Kudus sebagai awal kehidupan-Mu dibentuk oleh Roh Kudus. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Jamah hati kami, jamah kehidupan kami, bentuk kami Roh Kudus sesuai zaman. Jamah setiap kami, jamah kehidupan kami, bentuk kami. Mari angkat suaramu, sembah. Angkat suaramu, sembah. Rasakan kuasa mengalir. Haleluya. Yesus, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Haleluya. Rindukan lawatanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Katakan ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Katakan barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan sujud di altarnya. Sujud di altar. Amin. Akan kami bawa hidupku untuk dibentuk Tuhan. Yes. Ku terima anugerahnya, terima anugerahnya bagi hati. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
hari ini Tuhan, kami ingat bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Dan kami mau itu sebagai awal, sebagai tanda bahwa kehidupan kami mau dibentuk oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, hati kami terus dikoreksi. Sehingga hati kami kembali terus sama dengan apa yang menjadi hati Tuhan. Kami juga mau kehidupan kami terus hidup di dalam ketekunan. Karena respon anugerah adalah ketekunan. Dan kami juga Tuhan mau hidup di dalam pengalaman ketaatan. Saat hidup kami dibentuk oleh Tuhan, kami tahu hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat keselamatan akan orang dapatkan, akan orang lihat melalui kehidupan kami. Bukan hanya kami sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kami menjadi orang yang bersaksi akan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa sendiri Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, kami tahu Roh Kudus ada dalam hati kami. Terus membimbing kami, terus menyegarkan kami, terus menguatkan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin pencurahan Roh Kudus adalah awal di mana Roh Kudus bekerja setiap hari, setiap waktu dalam setiap hati anak-anak-Mu, mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hatinya mau berubah untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus menolong setiap kita jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun mempraktekannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, ada 2 amplop di hadapan saudara. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua dikarenakan minggu ini adalah minggu keempat, diperuntukkan untuk diakonia. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan boleh kami praktekkan menjadi sulu dan pedoman dalam hidup ini. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa sekali. Yesusku luar biasa. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari yang indah ini, boleh lambaikan tanganmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP mengucapkan terima kasih untuk Pastor Estra Dwi Epri Putra yang sudah menjadi preacher dalam ibadah pagi hari yang indah ini. Tuhan semua berkati. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan penuh sukacita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada pagi hari indah ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari belum memiliki gereja lokal, kami mengundang dengan kasih untuk bergabung bersama menjadi bagian dari keluarga besar GBI Oikumene BTP. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang baru pertama kali hadir, tim ASER akan membagikan form selamat datang. Mohon diisi agar ditukarkan dengan souvenir yang telah disiapkan oleh tim ASER di lantai dasar. Selain itu, juga tersedia form pokok doa bagi jemaat yang memiliki kerinduan atau pergumulan ataupun pokok doa yang ingin didoakan bersama. Dan saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, terdapat penggalangan dana dari SMA Negeri 18 Makassar melalui penjualan makanan berupa sate babi dengan harga 50.000. Mari kita mendukung adik-adik kita sebagai bentuk perhatian dan dukungan bersama.
Dan kami juga mengingatkan bahwa mengenai kegiatan fellowship jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2026 di wisata Kebun Goa. Adapun biayanya Bapak Ibu sebesar Rp20.000. Semuanya sudah include akomodasi, transportasi, dan makanan. Kumpulnya jam 7, kita pulang jam 3. Jam 3 sore. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, daftarkan diri karena kita akan melis supaya kita bisa mempersiapkan transportasi dengan baik, supaya tidak buru-buru Bapak Ibu. Jadi mohon untuk melis namanya di saya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ke bawah, saya ada di bawah Bapak Ibu, kita sama-sama dan kita juga bersuka cita dalam ibadah fellowship tanggal 27. Jadi biayanya sebesar Rp20.000. Sudah include akomodasi, transportasi, makanan. Jadi Bapak Ibu juga yang mau bawa makanan dipersilakan karena ini konsepnya perjamuan kasih. Kalaupun tidak menyiapkan juga tidak apa-apa. Karena itu mari kita sama-sama berfellowship di wisata Kebun Goa tanggal 27. Demikian pengumuman sepekan, pengumuman tambahan kita, terus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Untuk kami boleh datang bersekutu, berjumpa denganmu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat sepanjang minggu yang Engkau sudah sertai kami. Dan pada saat ini kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Sepanjang kehidupan kami, di sepanjang minggu yang kami hadapi, kami bawa di kaki Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu, setia-Mu Bapa, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh mampu berjalan bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, cinta-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat firman yang boleh datang kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami ditegur dengan firman-Mu. Untuk kami boleh berlaku taat dan setia kepadamu. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu Bapa di sorga. Untuk kami boleh menjadi teladan. Untuk kami boleh saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi taat kepadamu. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Estra. Yang Engkau sudah persiapkan
yang Engkau sudah pakai pada pagi hari ini untuk memperdengarkan firman-Mu. Terima kasih buat hikmat baru yang Engkau sudah pakai lewat hamba-Mu. Sehingga kami umat-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami belajar lebih taat dan setia kepadamu lewat firman-Mu yang diperdengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hambanya, memberkati Pastor Restra. Bahkan hikmat baru, pengurapan yang baru terus menjadi bagiannya. Tuhan pakai semakin dahsyat di dalam penggembalaan di tempat ini. Bahkan dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya roh yang datang baginya, yaitu roh kuat sehat menjadi bagiannya daripada Tuhan. Sehingga hari lepas hari hamba-Mu semakin dahsyat Bapa. Berkati dia dalam pekerjaan tangannya. Berkati dia dalam rumah tangganya, istrinya dan anaknya Bapa di sorga. Bahkan biarlah kiranya penggembalaan yang Engkau percayakan baginya semakin berkembang. Banyak jiwa yang datang di tempat ini mendengarkan firman-Mu, memuji meninggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami. Bapa, apapun profesi kami, apapun pekerjaan tangan kami datang kepada menaruh di kaki Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami berhasil, kuat baru, sehat baru terus menjadi bagian hidup kami. Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang Engkau pakai melayani Engkau pada pagi hari ini. Melayani jemaat-Mu untuk datang bersorak memuji Engkau. Kami taruh apa yang mereka sudah buat bagimu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir turun lewat talenta-talenta yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah kiranya berkat-Mu mengalir turun lewat apa yang mereka buat pada pagi hari ini. Berkati pekerjaan tangannya, berkati studinya, berkati juga rumah tangganya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Bu Gembala, di masa-masa tuanya Tuhan. Kiranya penghiburan dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidupnya. Kuat baru, sehat baru terus menjadi bagiannya. Sehingga Engkau pakai hari-hari ke depan untuk Engkau pakai memuji, menyembah Engkau, menaruh hatinya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anaknya, berkati cucunya Tuhan. Sehingga orang tua kami Bu Gembala, hari lepas hari ada sukacita serta damai sejahtera Tuhan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat pergumulan umat-Mu. Kami tidak tahu tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau tahu kedalaman hati umat-Mu. Tidak ada yang tersembunyi Bapa. Setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi saat pada pagi hari ini, kami bersatu, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan dalam hal pekerjaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Yang membutuhkan keturunan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami bawa kepadamu. Kiranya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang takut kepada Tuhan. Bangsa yang menaruh hatinya hanya kepada Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang keberkatan. Berkati pemimpin kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat ibadah kami sebentar. Ibadah kedua, ibadah ketiga dan keempat, kiranya Tuhan memberkati. Persiapkan umat-Mu Bapa untuk datang mencari wajah-Mu. Persiapkan juga anak-anak-Mu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, layakkanlah, kuduskanlah kami yang datang kepadamu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus ada padamu. Oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui kehidupanmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati dan selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus.